Seorang pemimpin daya, para dewan guru yang ada di dalam daya membasmi kejahilan pada murid-muridnya, dia itu sedang berjihad. Bahkan ketika perang pada masa Rasulullah, Allah menurunkan ayat, "Falaula nafarun min kulli firqatin liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Allah tidak memerintahkan setiap sahabat untuk berjihad, untuk berperang. Maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kenapa tidak ada satu kelompok dari kalangan kalian yang berangkat ke perang, pulang ke rumah, belajar ilmu agama, dia tafaqahu fiddin, supaya dia paham ilmu agama, dan ketika dia paham, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi, ketika kaumnya pulang kepada mereka, dia akan memberikan pelajaran agama kepada urang-urang yang berjihad. Maka sesuai dengan Nabi, adawatul ulama afdalun min dima'is syuhada, indahnya para ulama nyo lebih afdal, artinya lebih tinggi martabat, lebih mulia daripada darah-darah syuhada. Bahkan orang berani untuk berperang karena nak ulama, nah doktrin daripada ulama bahawa jihad itu bila syahid dalam peperangan maka jaminannya surga. So yang berakhir ulama, mereka berjihad karena perintah daripada ulama. Tidak di jalur katanya Nathiro Imam yang ke Imam Madhab, beliau dilahirkan di situ, namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Gaza. Maka sampai Ino Haturo sekalipun hanya pernah tebak katanya yang bahawa na pesantren di Gaza, mereka punya pendidikan, mereka punya perumahan-perumahan yang dijadikan sebagai pendidikan, tempat pendidikan. Dalam pendidikan itu yang diajarkan total ilmu agama, di samping itu persen di belakangnya ilmu dunia. Maka orang Gaza walaupun diperintah oleh Israel untuk menghindar dari jalur Gaza, ada yang sebagiannya terdoktrin tidak mau berpindah dari jalur Gaza, tetap yang bantu karena perang para alim ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah ulun tuan bersyukur kepada Allah dengan dipercayakan yang mulia salah tiro daripada gure-gure kamu di Palu Gading, yaitu Tunku Nasir, untuk mengemban amanah yang mulianya, yaitu amanah memimpin daya yang mulia, yang sangat bersejarah dan penuh dengan keberkahan. Ulun tuan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Tunku Nasir dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dipermudah oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah, dan seluruh kaum muslimin di sekitar dayanya bahu-membahu untuk membantu Tunku Nasir. Tetapi tipu sagai yang baik, jangan sampai menegur Tunku Nasir di depan umum. Yang terkait, jangan sampai mengingatkan Tunku Nasir di hadapan khalayak ramai. Jangan sampai melampiaskan amarah ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap Tunku Nasir di hadapan khalayak ramai. Menyo danyo bersifat dengan sifat kelelakian, sudah berangkat ya umum pegah abang gerger. Pegah abang artinya musyawarah dengan gerger, cari jalan keluar dengan cara yang lebih baik. Karena kita beda fikir yang bahwa setiap keadaannya nyo akan berjalan mulus lebih-lebihan, tetap nak tantangan, tetap nak perbedaan di antara kalangan kita. Maka di antara perbedaannya jangan sampai
Legatnya melampiaskan perbedaan itu dengan emosi, dengan temperamen yang tinggi, dengan perilaku yang tidak beradab alias tidak dewasa. Tanya ban Bandung Nabi le Allah akal, ngan akalnya katanya tak terima ilmu, Allah Nabi kepada katanya ati, ngan ati yang katanya untuk darata, Allah Nabi kepada katanya badan, ngan badan yang katanya untuk bergerak. Ketika akal katanya dipenuhi dengan ilmu agama, ketika akal katanya dipenuhi dengan akhlak, maka akan timbul rasa dalam hati. Rasaku di antara rasa-rasa itu adalah rasa malai, rasa tunang, rasa gembira, rasa rasa takut. Di antara rasa-rasa tersebut, khasyah adalah rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang benar-benar punya rasa takut terhadap Allah adalah ulama. Makna ulama, ulung yang berilmu pengetahuan. Karena simpan ilmu pengetahuan di dalam hatinya, di dalam akalnya, dan ditransfer ke dalam hatinya, maka timbul rasa yang begitu besar padanya, yaitu rasa khasyah. Bah diri katanya walaupun galaunya mungkin, atau baru beberapa atau sekedar ilmu agama, tetapi na ilmu adab, na ilmu akhlak, na ilmu pergaulan sosial, na ilmu sosial bermasyarakat dalam kampung, maka ilmunya juga terterapkan di katanya hati katanya benar timbul rasa. Maka ketika rasa ketimbul di hati, wal badan yataharrak, badan akan bergerak, badan akan mengekspresikan apa yang dirasakan oleh hati. Kalau hati itu marah, maka badan akan mengekspresikannya dengan menghancurkan. Tetapi kalau hati itu punya rasa malu, maka badan akan berdiam diri dan menyampaikan dengan kata-kata yang lebih baik, tidak berani mengungkapkan emosinya di depan khalayak ramai. Yang menyona hati, maka urung yang anak hati, atau kata lainnya tidak punya rasa di dalam hati, dia akan mengekspresikan apa yang dia rasakan tanpa peduli apapun. Berarti urung yang hana rasa. Ketiga hana rasa berarti hana akal, karena fungsi akal itu untuk menyimpan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kitanya. Berarti memang hana pergunakan hati sama dengan akal pun tidak berfungsi. Letak urung yang antara akal berbeda dengan hati, antara hati berbeda dengan pergerakan. Sebagai sebuah contoh, Ulun Tuan sebutkan sebuah cerita yang terjadi, yang sering diceritakan oleh para habaib, para alim ulama, tentang siroung yang terjadi, yaitu di Nangro Yaman, tepatnya di Mukalla. Naziro Ure, beliau senior di daerah, diangkat dia ketua umum oleh pimpinan karena kealimannya, akibat tingkat alimnya. Segala masalah fiqhiyah yang terdapat di dalam khutbah, masalah fiqh yang terdapat di dalam khutbah, beliau hafal. Hibluh jilidnya hafal. Apalagi kitab-kitab yang lain, lagi Safinatul Najah, Matan Takrib, I'anatul Talibin, yang di luar kepala. Tuhfah leganya mampu untuk digaji setiap permasalahan yang terjadi. Kemudian karena semakin hari semakin malim dunia, sehingga hana yumle ke pimpinan, hana yumle kepada gure yang baganya gebur pak gure, sehingga gegur kata Juhaidah, ya Abdullah dan pimpinan, wahai hamba Allah. Padahal yang sangat-sangat dilarang dalam lingkungan pesantren memanggil nama pimpinan dengan nama
yang tertera pada KTP-nya itu adalah bentuk ketidakberadab. Ada dahoi dan pimpinan atau gure dengan nama yang dukungan lima itu atau yang bertulis pada KTP sebagai contoh Abdullah, itu adalah bentuk ketidakberadaban gedenya. Ada. Tetapi yang berlaku bagi bulan yang terjadi di Mukalla yaitu di Yaman, dia itu memanggil gurunya dengan nama panggil, dengan nama biasa, nama lengkap Abdullah. Hai Abdullah. Bagaimana reaksi gurunya? Reaksi gurunya tetap menyahut. Itu lepas lepas. Apakah beliau mengekspresikan atau mengingatkan? Anak dia ingat yang urun kembali. Urun menyokat dunan tingkat kealiman ada percaya dia. Lupa kata baik, tapi ingat dalam tentang Aizir Allah. Kemudian ingat tapi ingat dalam tentang pelajaran akhlak. Ta'lim, ada percaya dia. Memang katuk bah tingkatnya. Karena tingkat kealimannya, maka Hanali ingat di Gure beliau Hanali. Kemudian nama daripada si fulannya yang kembalinya terkenal, tersohor hingga keluar daya. Keluar daya. Bakta Bauro di perkotaan diundang beliau sebagai penceramah dalam rangka mungkin peringatan Tahun Baru Islam atau dalam rangka peringatan Maulid. Karena di zamannya kapan lagi kita ingat, setiap momentum keislaman diperingatkan. Begitu terus. Waktu diundang, tiba Bauro acara, beliau langsung berangkat ke Mukalla. Para alim ulama di Mukalla, begitu yang ceramah adalah himpunannya yang punya kualitas sampai mampu menghafal masalah-masalah yang terjadi di dalam kitab Tuhfah, maka berbondong-bondong para alim ulama pimpinan pesantren di Mukalla untuk hadir dan diarah. Ya, beliau diikut tibanya setelah kepergian beliau, gure banyak yang ditunggu di Jumbalai beliau. Hai pukulan ho ya kerja ceramah Mukalla kota ada lagi din baru ada bahaya. Silahkan badan pergi tetapi ilmu tinggal di sini. Yang kita itu silahkan badan pergi, ilmu tinggal. Tinggal ini ya. Maka secara singkat cerita, teruslah si Pulanio disambut dengan gegap gempita. Tala'al badru alaina, dibacakan kasidah-kasidah kepada beliau sehingga beliau diantar ke atas pentas, dipeduk suatu bangku, di sampingnya berjejeran para alim ulama yang mendengarkan ceramah beliau. Lagi putih acara para habaib puronyo. Habaib setiap mereka berceramah, yang di sampingnya nadu para habib, para ulama yang lain. Gunanlah kira-kira. Kemudian waktu acara dipersilahkan, beliau mengucapkan salam, hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian kemai ke ayat. Waktu kemai ayat, beliau ingin menjelaskan penafsiran atau penjelasan daripada ayat tersebut. Guna jelaskan, ternyata apa yang ingin beliau ucapkan terhenti. Hai begitu gaduh wattini wazzaitun, ada boleh putin boleh wadduha wal laili idza saja, ada boleh pada hai hidayah
beliau urung yang malim tuhfah. Maka yang malim tuhfah yang tingkat tafsir sawi dalam dayangnya hanya mengkira hanya itu tingkat tafsir Jalalain mudah, tetapi nyo hanya itu guna jelaskan hanya itu jelaskan doa daripada Quraish sebelum jud ijab boleh, tapi ilmu tinggal yang berbeza. Apa yang terjadi? Para penonton, para alim ulama bertanya-tanya, nyo yang pegang hukumnya hanya tak ada daya. Nyo orang yang pegang malim dan tak ada daya. Kata tufa. Muturat atin han mampu. Untuk ditafsirkan surat At-Tin Abdullah, maka bahwasanya penonton pulang dalam kekecewaan. Ada sebagian ulama yang datang menghampiri putra yang terjadi baru. Katanya, pakar sampai hanan kebuka. Betul fikir dengan kilung puja kenong anak pula kaidin Pak Boy. Puja kenong anak pula kaidin. Yang gara-gara kena kaidin dan dukun dikira legure ilmu tinggal hidayah maka dihanjur sesuai dengan kun Imam Nawawi. Beliau mengatakan seorang murid yang tidak punya sopan santun, adab dan etika terhadap gurunya yang lebih berbahaya daripada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Menyedurhaka kepada kedua orang tua, nah jalan keluar taubat. Tapi menyedurhaka kepada burai, hana jalan keluar. Burai kan darah daging gedanya. Menyokap begini, dia hana ke rumah, kata hana jalan lele. Hana jalan. Karenanya yang ingin ulun Tuhan sampaikan, Nyo Tunku Nasir akan mengabdi sesuai dengan lidah daripada Abu Nuh. Tunku Nasir hendaknya lebih banyak dan sering tinggal di daerah, jangan sering keluar. Hal itu juga yang diingatkan oleh Allah Yarham Abuku dibilang tadi kepada Tuhan ketika beliau menyampaikan setelah acara, gada berilai dan sumut, tapi merno sumut luncok pemahaman daripada kata-kata Abuku, gada berilai dan sumut, tetapi dan merno sumut. Sumut yang di luar, merno sumut di dalam. Artinya silahkan sumut hino lam daya baik tapi tidak luar menyukalau naidin dari beliau. Maka sampai inohat belum hana tapi luar yang sumut galau naidin ino beliau kabar pulang, maka tidaknya dunpre ba'ananda beliau yaitu Abah Muhammad pimpinan Dayak Bangladesh. Bila naidin bahasa-bahasa tempat untuk sumut maka lebih hana. Karena betul dia takut kejadian lagi mukalla ni takut halang juga. Etika dengan guru itu penting, yang malim tetap etika dengan guru itu penting, walaupun tanya lebih tuha daripada guru, lebih tuha tanya daripada guru ada banyak berusaha, ada waktu turun ditanya kenapa etika dengan guru tidak memandang ke sini. Kalau gurumu itu, kalau pemimpinmu itu masih muda tetapi engkau lebih tua daripadanya, engkau wajib taklim, wajib taklim. Bagian daripada etika murid terhadap guru. Karenanya harapan dan cita-cita kita yang bersama Bu Muhammad Nasirno, beliau mudah-mudahan sekalipun di usia mudanya mungkin banyak terobosan-terobosan, namanya anak muda, terobosannya datang, tetapi dalam hal yang ketika kita ingin membuat terobosan, tanya dulu pada ulun tuha, karena pemikiran ulun tuha lebih tajam daripada terobosan anak muda. Pemikiran ulun tuha lebih berpengalaman, lebih tajam daripada ulun tuha. Silahkan berinovasi bagaimana membuat dayakmu, tetapi lagi tanya na atasan
na pimpinan, na urung yang tuha di kalangan gedanyo, maka tanyakan pada mereka itu solusi, tanyakan pada mereka itu jalan keluar. Na abun, na abi, na abun diawi udah. Tanyakan pada beliau, nyo lagi yo lu juga akiban menurut abun. Cocok kuhana. Jangan langsung berinovasi, nyo payah mengaju. Nyo payah dah pindah biliknya dah berada pengambulan. Baik lagi ya. Kalau pengariknya naik juga ada yang mengenal pengariknya. Tanyakan dulu, baru kemudian legedanyo sebagai hero paling muda, hero orang yang mantap minim pengalaman, baru kita jalankan sesuai dengan tidak daripada Tuhan. Lun rata dagingan yang dapat Tuhan sampaikan, lun lagi maaf atur segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian Tuhan. Lun berharap dan kamu juga berharap Tunku Nasirnya adalah bagian daripada kamu di Palu Gading yang kamu titipkan Hino di Pantai Baru Kumbang. Maka ditulung perhatian, ditulung kawal, ditulung jaga, teknik kokoh banyak. Menurut saya bagian yang kau Tuhan sampaikan. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.